Hai Sobat Atax, kali ini kita akan membahas cara penyampaian SPT 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Sobat Atax yang merupakan karyawan berpenghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Untuk awal, siapkan bukti potong yang Sobat Atax peroleh dari perusahaan tempat bekerja. Tutorial ini dapat dilakukan melalui laptop, tablet, ataupun smartphone dengan koneksi internet. Pertama, masuk ke laman www.pajak.go.id. Lalu klik login. Selanjutnya, isikan nomor pokok wajib pajak, password, kode keamanan, lalu klik login. Sobat Atax akan diarahkan menuju halaman dashboard digital perpajakan. Pilih tombol lapor dan klik ikon e-filing. Selanjutnya, klik ikon buat SPT. Sobat Atax akan diberi beberapa pertanyaan. Silahkan isi jawaban sesuai kondisi Sobat Atax saat ini. Sobat dapat memilih mengisi dengan formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kami akan menjelaskan pelaporan SPT 1770S menggunakan formulir. Karena itu, pilih opsi dengan bentuk formulir. Klik tombol SPT 1770S dengan formulir. Sobat Atax telah masuk ke tahap awal pengisian SPT. Silahkan isi data formulir berupa tahun pajak, status SPT, dan pembetulan. Pilih pembetulan jika Sobat Atax menemukan hasil lapor SPT tahunan yang tidak sesuai. Pilih langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Sobat Atax dapat memilih ya untuk menggunakan data pembayaran yang tersedia. Jika tidak, silahkan gunakan bukti potong yang telah disiapkan sebagai referensi pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Sobat Atax terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Isikan sumber penghasilan, isikan penghasilan bruto dan PPh terutang. Jangan lupa, Sobat Atax dapat mengubah atau menghapus data bila ada kesalahan. Pada bagian B, isikan total harta yang dimiliki pada akhir tahun. Harta yang dimiliki di tahun sebelumnya dapat ditampilkan kembali dengan memilih tombol harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Sobat Atax ingin menambah daftar harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai jenis harta, nama harta, tahun perolehan, dan cantumkan harga perolehan ketika Sobat memperoleh harta. Ingat, ketika Sobat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan nominal harta dan utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Sobat Atax input di tahun sebelumnya dapat ditampilkan kembali dengan memilih tombol utang pada SPT tahun lalu. Lalu, lakukan penyesuaian. Jika Sobat Atax ingin menambahkan hutang lainnya, pilih tombol tambah, lalu pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun, lalu klik lanjut. Di bagian D, isi daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi keluarga pada awal tahun pajak SPT yang Sobat lakukan. Pilih langkah berikutnya. Pada lampiran 1 bagian A, isikan penghasilan bersih dari dalam negeri yang bukan final, antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain. Selanjutnya,
Di bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah sobat terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Pilih langkah berikutnya. Pada bagian identitas, isikan data identitas seperti status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami atau istri, dan NPWP suami istri jika diperlukan. Selanjutnya, pada bagian A.1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong. Poin 2 akan otomatis terisi dari lampiran data sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Poin 4 akan menjumlahkan penghasilan neto secara otomatis. Pada poin 5, isikan zakat atau sumbangan keagamaan yang sobat bayarkan pada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, isikan status perkawinan dan jumlah tanggungan sesuai bukti potong. Nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya diisi jika sobat Atax memiliki penghasilan dari luar negeri dengan cara membaca ketentuan yang tersedia pada bagian C10. Bagian D poin 14 hanya diisi apabila sobat Atax pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Di bagian E, sobat akan mengetahui status SPT, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika status SPT nihil, silahkan lanjut ke pengisian data pada poin F. Jika SPT sobat kurang bayar, sobat Atax akan diberi pertanyaan lanjutan. Jika sobat Atax belum membayar, pilih belum, lalu sistem akan mengarahkan ke pembuatan kode billing. Bila telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi, penerimaan negara, atau pemindah bukuan. Lalu, isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Sobat Atax lebih bayar, silahkan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Sobat Atax yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Selanjutnya, pernyataan. Centang setuju bila sobat yakin data yang dimasukkan telah benar. Langkah terakhir adalah kode verifikasi. Kode ini secara otomatis akan dikirimkan melalui email Sobat Atax. Salin, lalu tempel kode tersebut dan klik kirim SPT. Dengan ini, SPT telah terekam pada sistem DJP. Sobat akan mendapat bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Sobat Atax telah melaporkan SPT. Jika Sobat Atax membutuhkan bantuan, silahkan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon kering pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk menerima informasi dan tutorial lainnya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube Atax Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sampai jumpa.